Tanpa disadari, banyak dewa dari 10.000 ras telah tiba, turun ke dunia ini satu persatu. Ini adalah acara akbar. Sejak awal perang Tianji, 10.000 ras telah berkumpul di medan perang selama bertahun-tahun pertempuran. Selama ratusan juta tahun, berbagai pertempuran dan pertempuran kecil sebenarnya telah ada. Namun, sangat sedikit pertarungan yang menggunakan level Celestial Venerable. Tianzun mewakili tingkat inti dari kekuatan besar teratas. Pertempuran apapun yang menggerakkan Tianzun seringkali berdampak besar pada kekuatan besar. Karena Tianzun bepergian bukan untuk memperebutkan status berbagai ras, atau untuk harta karun tertinggi melawan langit, atau karena permusuhan, tidak akan ada alasan lain. Setiap pertempuran Tianzun akan menimbulkan sensasi yang mencengangkan dan berdampak tertentu pada situasi 10.000 ras. Karena itu, belum pernah ada pertempuran Tianzun skala besar di medan perang ribuan ras selama ribuan tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa kali ini berkumpulnya Master Tianzun yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya karena pembukaan Fientin God Tracer, karena orang klan naga sejati yang bahkan tidak mencapai ranah Dizun. Pada saat ini, seluruh medan pertempuran yang terdiri dari puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, menyaksikan pertempuran ini. Di medan perang 10.000 ras, di kamp iblis tertentu. Mayat-mayat berserakan di lapangan dan berantakan. Dan di kamp ini, dua sosok duduk di sini, menelan energi iblis yang mengepul, darah dan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke tubuh mereka dan ditelan oleh mereka. Salah satu dari mereka diselimuti cahaya iblis, dan yang di sampingnya anggun dan menawan. Itu adalah Molly dan Demon Qian. Pada saat ini, energi iblis yang mengepul mengalir deras ke tubuh Molly dengan gila-gilaan, tetapi wajah Molly masih penuh dengan kepucatan dan kesombongan, seolah-olah dia dipukul dengan keras. Senior Luo, karena Anda, vitalitas saya rusak parah, dan asal serta kehidupan saya rusak parah. Bahkan jika saya menelan esensi darah dan asal di seluruh kamp ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Ucap Molly menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, matanya menatap seperti pisau dingin. Leluhur iblis Luo berkata, untuk membiarkan kursi ini keluar dari Fientin God Tracer, ini tidak ada hubungannya. Tapi jangan khawatir, manfaat hidup di luar Fientin God Tracer ini akan benar-benar di luar imajinasi Anda. Ucap Lohu Mozu dengan suara yang dalam. Saya harap seperti yang Anda katakan, jika saya tidak memiliki Demon Gu di tubuh saya kali ini, saya khawatir saya akan mati di bagian itu secara langsung. Ucap Molly mengalami jantung yang berdebar-debar. Dia tidak memiliki harta seperti dunia kekacauan. Dia telah kehilangan terlalu banyak hal untuk membawa Lohu Mozu keluar dari Fientin God Tracer hidup-hidup. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di masa depan, dia akan mengalami kerugian besar. Molly mendongak. Dalam kehampaan, pemandangan di alam rahasia dagu kuno tercermin dari pelat susunan yang dia dapatkan dari mayat seorang Dizun Puncak, pemimpin kamp klan iblis. Tianzun, gumam Molly dengan terkejut, dia melihat sosok Qin Chen di alam rahasia dagu kuno, serta Rongyan Tianzun dan yang lainnya, matanya sedikit menyipit. Liar, iblis itu dalam bahaya kali ini. Ucap Demon Qian dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu banyak dewa, bagaimana dia bisa bertahan? Molly mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa Qin Chen tidak dapat mati dengan mudah, tetapi dalam menghadapi situasi ini, dia khawatir Qin Chen tidak dapat berbuat apa-apa bukan? Molly menyipitkan matanya ke pemandangan di langit, dan matanya redup. Saat berikutnya, dia menelan energi iblis yang tak ada habisnya, menyingkirkan susunan pemantauan, dan dengan cepat pergi dari sini. Sejujurnya, dia masih harus berterima kasih kepada Qin Chen. Jika Qin Chen tidak menarik perhatian ribuan orang dan menarik banyak orang kuat ke alam rahasia dagu kuno, bagaimana mungkin dia berani membantai kamp iblis seperti ini? Seperti yang diharapkan Molly, saat ini, semua ras memperhatikan setiap gerakan di alam rahasia dagu kuno. Kedatangan Gusan Tianzun dari Gunung Daewo, Linggu Tianzun dari klan Tulang, dan Minghai Tianzun dari klan Laut, membuat lautan angin puyuh yang gelap kembali mendidih. Mata Jinlong Tianzun juga stagnan, dan penuh dengan cahaya dingin. Hati Qin Chen juga tenggelam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat berkumpul,
apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Ayo pergi, kata Jinlong Tianzun mengambil Qin Chen dan hendak bergegas keluar dari alam rahasia dagu kuno ini. Hahaha, Dewa Naga Emas, karena ada di sini, mengapa repot-repot pergi dengan tergesa-gesa? Ucap Gusan Tianzun tertawa keras. Di tubuhnya, Gunung Suci Kuno muncul. Gunung Suci Kuno ini sangat luas, dan menjulang tinggi. Di puncak gunung, dewa-dewa kuno mengalir, sangat mirip dengan gunung dewa. Di luar langit, itu berguncang, seolah-olah seluruh alam semesta akan ditembus melalui sebuah lubang. Gunung Suci bergetar, menghalangi Jinlong Tianzun meninggalkan ruang. Gunung Suci Dayu, Klan Tulang, dan Klan Laut, apakah ketiga kekuatanmu benar-benar ingin menjadi musuh Klan Naga Sejatiku? Ucap Jinlong Tianzun penuh dengan cahaya keemasan, dan penuh dengan amarah. Dewa Naga Emas, bocah Klan Naga Sejatimu membunuh orang Klan Tulangku. Hari ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu dapat meninggalkan bocah Klan Naga Sejati itu, kamu dapat pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Ucap Linggu Tianzun berjalan perlahan, dan setiap langkahnya, ada riak kematian. Jangan banyak omong kosong dengannya, bocah naga sejati ini melanggar hukum di Vientiane God Tracer. Kali ini, di Vientiane God Tracer, banyak orang kuat telah jatuh, termasuk orang-orang dari klan laut. Kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saya takut itu juga karena tangan bocah naga sejati ini. Hari ini, klan laut kami akan bertindak untuk langit, kata Minghai Tianzun dengan dingin, dan sebuah kubus biru muncul di tangannya. Kubus biru ini seperti kristal biru berbentuk berlian poligonal. Begitu muncul, itu menarik perhatian semua ras di alam semesta. Kubus Rubik Laut Dalam. Klan Laut mengeluarkan harta surgawi ini. Sepertinya klan Laut pasti akan menang kali ini. Ucap banyak master terhormat dari semua ras yang hadir terkejut. Pada kristal kubus Rubik biru, gelombang biru-biru bergelombang keluar, menutupi dunia dalam sekejap, menutupi ruang dan waktu yang luas di alam rahasia dagu kuno, dan menyelimuti Jinlong Tianzun dan yang lainnya di dalamnya. Qin Chen, yang berada di alam rahasia dagu kuno, langsung merasakan kekuatan domain yang menakutkan menyelimutinya, merasa seperti berada di dunia kekacauan. Qin Chen terkejut. Berada di bidang kubus laut dalam ini, seolah-olah dia telah memasuki dunia kekacauan. Aturan di tubuhnya ditekan. Namun, kubus laut dalam ini masih jauh lebih buruk daripada dunia kekacauan. Tapi meski begitu, ini juga sangat mengerikan. Selain itu, dengan harta ini, itu setara dengan penindasan orang kuat di level yang sama. Efek ini benar-benar menakjubkan. Saat Jinlong Tianzun menyapu kubus rubik laut dalam ini, dia juga merasakan tekanan yang mengerikan. Sungai emas yang awalnya mengelilinginya mengeluarkan suara berdentang, dan sisik emas yang keluar dari sungai meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan pola dewa untuk menahan penindasan pola air biru yang mengerikan ini, dan kedua sisi terus berayun dan beriak dengan sinar cahaya. Jinlong Tianzun awalnya merasakan penindasan di tubuhnya dan langsung melemah. Namun meski begitu, aura Tianzun di tubuhnya ditekan sekitar 10 hingga 20%. Jinlong Tianzun menatap Minghai Tianzun dengan ekspresi jelek. Dia sudah sepenuhnya mendesak sungai emas, tapi dia masih ditekan 10-20%. Jika dia bertarung sendirian, dia secara alami tidak takut, tetapi sekarang dia menghadapi 5 Master Tianzun, dan kekuatannya ditekan 10 hingga 20%, dan hatinya langsung tenggelam. Itu hanya menekan 10-20% dari nafas pihak lain, ini pasti karena alam rahasia dagu kuno sialan ini. Gumam Minghai Tianzun sangat tidak puas dengan kemanjuran kubus rubik laut dalam miliknya, tetapi dia juga tahu bahwa itu karena alam rahasia dagu kuno. Tombak biru-biru tiba-tiba muncul di tangan Minghai Tianzun. Tombak biru ini dikombinasikan dengan kubus rubik laut dalam, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, dan meledak ke arah Jinlong Tianzun. Jinlong Tianzun meraung dan menggelegar, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi naga emas setinggi 10.000 kaki, dan palu perang emas muncul di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekosongan dunia ini tiba-tiba meredup pada saat ini, dan bayangan palu emas muncul di langit.
Bayangan palu yang tak berujung mekar dengan cahaya keemasan dan bergabung menjadi satu, berubah menjadi bayangan palu yang mengejutkan yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Jinlong Tianzun, saya akan mencoba mempelajari tentang Warhammer harta karun tertinggi surgawi Anda. Dikatakan bahwa klan naga sejati mampu mencapai langit, tetapi saya ingin melihat apakah itu benar. Ucap Minghai Tianzun tertawa, tombak biru di tangannya seperti komet. Sepanjang jalan, kehampaan alam rahasia dagu kuno akan runtuh, dan dia datang ke Jinlong Tianzun dalam sekejap. Jinlong Tianzun mendengus dingin, melangkah maju, dikelilingi oleh sungai emas, yang langsung menahan tombak biru. Cahaya biru bermekaran dengan pelangi ilahi yang menyilaukan, dan menembus ke sungai emas dalam sekejap. Sisik emas di seluruh sungai tidak bisa menghentikan penetrasi tombak biru, itu seperti bilah yang membelah sisik ikan. Sisik emas beterbangan satu demi satu, dan sungai emas berserakan. Setelah sungai biru membelah sungai emas, itu meledak langsung ke tubuh Jinlong Tianzun. Dengan mendengus, ujung tombak menembus tubuh Jinlong Tianzun. Setiap orang yang melihat adegan ini menjadi gila. Mereka semua mengira bahwa Jinlong Tianzun akan menggunakan palu perang di tangannya untuk meledakkan tombak biru langit Minghai Tianzun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Jinlong Tianzun akan menahan pukulan dari tombak biru Minghai Tianzun dengan tubuhnya sendiri. Dalam kehampaan yang tak berujung, palu perang dengan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya di tangan Jinlong Tianzun akhirnya jatuh pada saat ini, dan bayangan palu yang tak berujung berkumpul bersama, mengarah ke Minghai Tianzun dan jatuh. Brengsek, ucap Minghai Tianzun tiba-tiba berubah warna, dan dia akhirnya mengerti tujuan Jinlong Tianzun. Dengan paksa menahan serangannya dengan tubuhnya sendiri, tujuannya adalah untuk memberikan pukulan fatal ini pada dirinya sendiri. Warhammer yang luas dan tak terbatas jatuh. Kekosongan pola air yang dibentuk oleh kubus Rubik laut dalam langsung terbuka. Palu perang emas tampaknya lambat, tetapi sebenarnya jatuh dengan sangat cepat, dan langsung menghadap ke wajah Minghai Tianzun. Minghai Tianzun hanya bisa meledakkan tombak perang warna birunya sekali lagi. Dalam kehampaan, sebuah lengan besar terlempar keluar, dan sosok Minghai Tianzun mundur dengan keras. Lengannya yang memegang tombak perang bergetar, dan satu lengannya menghilang, dan dia terlempar oleh palu. Dengan satu pukulan, Minghai Tianzun langsung diledakkan dengan satu lengannya menghilang. Minghai Tianzun meraung, mencoba menarik lengannya dan memadat pada dirinya sendiri, tetapi sungai emas mengalir deras, dan langsung menyapu lengan Minghai Tianzun, dan kemudian terbang ke kedalaman alam rahasia dagu kuno. Minghai Tianzun berteriak keras, matanya gila dan dingin, dia ceroboh, berpikir bahwa ada banyak Tianzun bersamanya, dan Jinlong Tianzun hanya bisa mundur. Oleh karena itu, dia menembak dengan angkuh, tetapi hasilnya lengannya patah. Malu, rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Minghai Tianzun memandang Jinlong Tianzun dengan mata dingin, matanya gila dan ganas, mulai hari ini dan seterusnya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara 10.000 ras. Orang-orang klan laut, itu tidak buruk, ucap Jinlong Tianzun melayang di alam rahasia dagu kuno, menatap dingin kelima Master Tianzun di tempat kejadian. Naga sejatiku, meskipun aku jarang berjalan di alam semesta, tetapi tidak ada yang bisa mempermalukan naga sejatiku. Klan laut tidak layak untuk itu. Kata Jinlong Tianzun tiba-tiba matanya menjadi cerah, dua sinar cahaya substantif langsung melintasi langit, dan raungan terdengar, hari ini, siapa yang ingin membunuh orang klan naga sejatiku, aku, Jinlong Tianzun tidak akan pernah membuatnya merasa lebih baik. Klan laut, klan iblis api, klan tulang, gunung dayu, istana dewa bintang, kalian bisa datang dan mencoba untuk melihat apakah kalian mampu membunuhku, atau sebaliknya, apakah aku yang akan mampu membunuh kalian lebih dulu. Suara Jinlong Tianzun mengejutkan, dan dia sudah memegang palu, dan meraung, ayo. Mendominasi. Mendominasi tanpa batas. Di hadapan 5 Master Tianzun, Jinlong Tianzun tidak mundur tetapi maju, berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti dewa, menjaga Qin Chen. Ini klan naga sejatiku, ini adalah orang klan naga sejatiku yang sebenarnya. Kata leluhur Hong Huang meraung di dunia kekacauan, dan dominasi serta keberanian Jinlong Tianzun membuatnya bersemangat. Namun, tidak ada yang bergerak. Minghai Tianzun, Linggu Tianzun, Gusan Tianzun,
dan bahkan Rong Yan Tianzun yang sudah terluka dan Star Falling Tianzun, tidak pernah tersentak. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa mundur, jika mereka berlima sebagai Master Tianzun ditakuti oleh Jinlong Tianzun, bagaimana mereka akan bercampur di alam semesta di masa depan? Ayo serang bersama, teriak Minghai Tianzun dengan suara dingin. Kubus Rubik laut dalam sekali lagi mekar dengan cahaya biru yang mengerikan, dan menyebar dalam sekejap, menyapu seluruh dunia. Gusan Tianzun juga bergerak, berubah menjadi gunung suci kuno, selangkah demi selangkah. Linggu Tianzun mendesak kerajaan dewanya sendiri, tulang yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari kehampaan dan berubah menjadi tulang tangan yang mengerikan. Dan Star Falling Tianzun dan Rong Yan Tianzun juga melemparkan api iblis yang mencair dan cahaya bintang untuk membunuh Jinlong Tianzun. 5 Master Tianzun meraung, dan tindakan Jinlong Tianzun merupakan penghinaan yang kuat bagi mereka, dan mereka ingin memperbaiki nama mereka. Seberapa mengerikan aksi kelima Master Tianzun tersebut? Itu tidak bisa dijelaskan dengan runtuhnya bumi. Di kedalaman ruang dan waktu yang terpelintir ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita, menghancurkan satu persatu menuju Jinlong Tianzun. Pada saat yang sama, riak bidang biru yang tak terlihat menghalangi langit dan bumi, dan satu tangan tulang putih besar juga keluar dari kehampaan. Juga disertai dengan bayangan gunung dari Gunung Suci. Serangan Tianzun yang mengerikan dengan gila-gilaan mendarat di Jinlong Tianzun, langsung menekan sungai emas di sekitar Jinlong Tianzun ke tempat yang sangat lemah, dan menekan Jinlong Tianzun di tempat ini. Namun, Jinlong Tianzun tidak mundur. Menghadapi 5 Master Tianzun, dia juga melawan dengan gila-gilaan, tidak pernah melepaskan sosok Qin Chen. Huff, karena kamu tidak melarikan diri, maka matilah di sini. Naga sejati dari peringkat Tianzun dapat dianggap sebagai kompensasi untuk kami, ucap Minghai Tianzun dengan dingin. Jika Jinlong Tianzun ingin melarikan diri untuk pertama kalinya, dia mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi sekarang dia berusaha mati-matian membantu untuk membawa Qin Chen, dan sekarang dia terjebak dalam serangan 5 Master Tianzun, dan tidak mungkin untuk melarikan diri sama sekali. Namun, Jinlong Tianzun terlalu kuat. 5 Master Tianzun bergabung untuk menekan Jinlong Tianzun dan tidak bisa membunuhnya untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak terjerat dengan sangat gila, seluruh alam rahasia dagu kuno tampaknya telah berubah menjadi malapetaka. Para master terhormat dari 10.000 ras di kejauhan terkejut. Demi sebuah klan, Tianzun kuat seperti Jinlong Tianzun tidak melarikan diri dari 5 Master Tianzun, melainkan bekerja keras di sini. Apakah itu sepadan? Banyak orang yang bergoyang. 5 Tianzun dapat mengirim 4 orang untuk menekan Jinlong Tianzun, dan yang tersisa dapat menangkap bocah klan naga sejati. Mengapa mereka semua melakukannya pada Jinlong Tianzun? Saat ini, ada juga beberapa orang kuat yang bingung. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat pemandangan Jinlong Tianzun terus-menerus ditekan. Dia meraung lagi dan lagi, berjuang keras, tetapi dia sedikit dibatasi oleh 5 Tianzun dan terus-menerus jatuh ke posisi pasif. Meskipun Jinlong Tianzun kuat, bagaimana dia bisa menahan pengepungan dari 5 Tianzun? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Jinlong Tianzun berdiri sendiri. Gumam Qin Chen meraung di dalam hatinya. Bocah ras manusia, telanlah lengan Tianzun klan laut itu. Lengan Tianzun mengandung kekuatan surgawi yang menakjubkan. Mungkin itu akan memberimu terobosan dalam basis kultivasimu yang tertekan. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berbicara. Lengan Tianzun. Gumam Qin Chen melihat lengan Minghai Tianzun yang tidak jauh dari dirinya. Saat ini, Qin Chen berdiri tiba-tiba. Setelah kultivasi yang melelahkan sebelumnya, kekuatannya telah meningkat secara ekstrim, tetapi dia selalu ditekan oleh kekuatan tertentu. Tidak mungkin untuk menerobos dengan kekuatannya sendiri, tetapi lengan Tianzun mungkin dapat menghancurkan jerami terakhir dari kultivasinya. Bayangan naga sejati muncul, dan Qin Chen langsung mengambil lengan Minghai Tianzun yang patah, dan tindakan ini langsung menarik perhatian banyak orang kuat. Apa yang akan dilakukan anak ini? Kekuatan kekacauan naga sejati yang berguling di tubuh Qin Chen dituangkan langsung ke lengan Minghai Tianzun ini untuk meledakkannya, tetapi lengan yang patah ini sangat mengerikan, bahkan jika rusak, itu tidak dapat diledakkan dengan mudah. Biarkan aku membantumu, tuanku, aku akan membantumu juga.
Ucap leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah meraung bersama. Meskipun mereka tidak dapat membantu Qin Chen menyerang musuh, tidak sulit untuk menyempurnakan lengan itu. Lengan Minghai Tianzun di tangan Qin Chen langsung hancur, dan langsung dihancurkan oleh kekuatan besar. Nafas dari Tianzun yang bergulir bergabung ke setiap sel di tubuhnya, berubah menjadi darah, esensi, dan vitalitas, dan disapu secara instan.